Apakah kebun Anda di musim panas terlihat seperti lahan beton yang retak-retak, namun di musim semi justru berubah menjadi rawa yang becek dan sulit ditembus? Jika jawabannya ya, kemungkinan besar Anda memiliki tanah liat yang berat di lahan Anda. Mungkin Anda merasa bahwa di tanah semacam itu, tak ada yang bisa tumbuh subur selain gulma liar. Tapi, jangan buru-buru menyerah, apalagi sampai menjual sekop Anda. Hari ini, kami akan berbagi 6 cara terbukti untuk mengubah tanah liat Anda menjadi surga subur bagi aneka tanaman. Dan pastikan Anda menyimak sampai tuntas, karena cara terakhir mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan memahami, sebenarnya apa itu tanah liat? Coba bayangkan pasir. Ia terdiri dari partikel-partikel besar dengan banyak ruang kosong di antaranya. Air dan udara pun dapat mengalir dengan mudah. Nah, tanah liat justru sebaliknya. Ia terdiri dari partikel-partikel mikroskopis yang sangat pipih dan lengket. Partikel-partikel ini cenderung saling menempel erat, membentuk massa padat bagaikan tumpukan kertas basah yang lengket. Akibatnya, air jadi tergenang. Akar tanaman sulit bernapas karena kekurangan oksigen, dan mikroorganisme baik pun sulit berkembang di dalamnya. Tapi, kami akan memperbaikinya. Baiklah, mari kita mulai dengan yang paling penting. Cara nomor 1 ini adalah aturan emas untuk tanah liat jenis apapun. Ini adalah fondasi, tanpa ini semua upaya lain akan jauh kurang efektif. Dan kuncinya, menambahkan bahan organik. Apa maksudnya? Ingat, kita pernah bahas kalau tanah liat itu terdiri dari partikel-partikel mikroskopis yang saling merekat menjadi gumpalan padat, tidak bernyawa. Nah, bahan organik inilah yang secara fisik berdiri di antara partikel-partikel itu. Ia mencegah mereka untuk kembali merekat. Ia menciptakan pori-pori dan saluran bagi udara dan air, agar akar tanaman Anda bisa bernapas dan minum. Lebih dari itu, bahan organik adalah pesta pora bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Bakteri, jamur, dan cacing tanah kesayangan kita sangat menyukainya. Dengan mengolah bahan organik, mereka menciptakan humus, zat paling berharga yang membuat tanah menjadi hidup, berstruktur, dan subur. Apa yang bisa digunakan? Hampir semua yang dulunya adalah tumbuhan. Pilihan idealnya adalah kompos yang sudah matang. Pupuk kandang yang sudah lapuk sempurna juga sangat baik. Hanya saja jangan yang segar, karena akan membakar akar tanaman. Daun kering yang gugur, rumput yang baru dipotong dan sudah agak layu, gambut, bahkan serbuk gergaji lama juga sangat efektif, asalkan sudah dikomposkan sebelumnya. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Setiap musim gugur atau musim semi, sebarkan lapisan bahan organik yang cukup tebal, sekitar 5–10 cm, langsung di permukaan bedengan. Kemudian, gali perlahan sedalam setengah mata sekop atau cukup gemburkan dengan cangkul datar. Hoe, tidak perlu membalik lapisan tanah secara menyeluruh. Alam dan cacing akan melakukan sisanya untuk Anda. Bayangkan Anda sedang membuat kue. Tanah liat Anda itu ibarat tepung, sendirian, ia padat dan hambar. Nah, bahan organik itu adalah telur, mentega, dan pengembang adonan. Semua yang mengubah tepung menjadi kue yang mengembang dan harum. Persis seperti itu, bahan organik mengubah tanah liat yang mati menjadi tanah yang hidup, bernapas, dan subur. Kita beralih ke metode kedua. Dan di sini, teman-teman, kita harus sangat berhati-hati. Karena di langkah inilah banyak pekebun membuat kesalahan fatal yang justru memperburuk keadaan. Kita akan membahas tentang penambahan pasir. Anda pasti pernah mendengar mitos menakutkan ini. Jangan pernah mencampur tanah liat dengan pasir, nanti jadi beton. Dan tahukah Anda, ada sebagian kebenaran di dalamnya. Tapi itu hanya jika kita menggunakan jenis pasir yang salah. Kesalahan utamanya adalah menggunakan pasir halus, seperti pasir kuarsa berdebu. Partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga bukannya melonggarkan tanah liat, justru menyumbat semua pori-pori mikroskopis di antara partikel tanah liat. Akibatnya,
Anda benar-benar akan mendapatkan massa yang sangat padat, hampir kedap air. Ini seperti mencoba melonggarkan tepung dengan menambahkan gula halus ke dalamnya. Efeknya justru akan berlawanan. Agen rahasia kita adalah pasir sungai berbutir kasar. Butiran pasirnya harus seukuran biji gandum atau bahkan lebih besar. Partikel-partikel seperti ini tidak menyumbat pori-pori. Mereka bekerja seperti kerikil miniatur, menciptakan kerangka yang kuat namun berpori di dalam tanah. Mereka membentuk ribuan saluran drainase mikroskopis yang memungkinkan air berlebih mengalir dengan mudah dan udara berharga mencapai akar tanaman. Pasir jenis ini harus dicampurkan dengan bahan organik, kira-kira 1 ember pasir per meter persegi, bersama dengan lapisan kompos yang sama tebalnya. Dengan begitu, Anda secara bersamaan menciptakan struktur dan nutrisi tanah yang baik. Ingatlah aturan sederhana ini. Pasir sungai berbutir kasar adalah teman kita. Pasir kuarsa halus adalah musuh kebun kita. Baiklah, kita sudah membahas 2 metode fisik pertama. Sekarang, mari kita beralih ke cara biologis untuk meningkatkan kualitas tanah. Metode ketiga adalah menanam tanaman penutup tanah, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Tanaman ajaib apakah ini? Tanaman penutup tanah ini adalah asisten kita yang kecil, tapi sangat rajin bekerja. Kita menanamnya bukan untuk memanen buah beri atau sayuran. Kita menanamnya agar mereka bekerja untuk tanah kita. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, banyak tanaman penutup tanah, seperti mustard, lobak minyak, oilseed radish, atau gandum hitam, rye, memiliki sistem perakaran yang sangat kuat dan bercabang. Akar-akar ini seperti bor, menembus lapisan lempung yang padat, menciptakan banyak jalur dan saluran di dalamnya. Mereka melonggarkan tanah hingga kedalaman yang tidak bisa dicapai oleh sekop manapun. Ketika tanaman mati, akarnya akan membusuk, meninggalkan jaringan siap pakai untuk udara dan air. Kedua, ada biomasa daun atau massa hijaunya. Ketika tanaman penutup tanah sudah tumbuh cukup besar, namun belum mulai berbunga, kita bisa memotongnya lalu mencampurkannya langsung ke lapisan tanah atas. Ini prinsip yang sama dengan menambahkan bahan organik. Hanya saja kita menumbuhkan bahan organik ini langsung di lokasi. Massa hijau ini akan membusuk, memperkaya tanah dengan humus dan nutrisi, serta memberi makan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Tanaman penutup tanah apa yang sebaiknya dipilih untuk tanah liat? Legum sangat cocok, misalnya Vicia, Vetch, kacang polong, atau lupin. Mereka tidak hanya melonggarkan tanah, tetapi juga mengakumulasi nitrogen di dalamnya. Kelompok Brassicaceae, kubis-kubisan, juga bekerja dengan baik, mustard dan lobak. Tanaman ini juga membantu mensterilkan atau membersihkan tanah. Sementara itu, gandum hitam musim dingin, winter rye, adalah juara sejati dalam membangun massa akar. Menanam tanaman penutup tanah itu seperti mengirim tanah ke spa. Anda memberinya kesempatan untuk beristirahat, memulihkan diri, dan mengumpulkan energi sebelum musim tanam baru. Ini adalah cara yang sederhana, murah, dan sangat efektif untuk menghidupkan kembali bahkan tanah liat yang paling bandel sekalipun. Baiklah, kita sudah menambahkan bahan organik, pasir yang tepat, dan bahkan menanam tanaman yang bermanfaat. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kita bisa memulai proses kimiawi yang akan membuat tanah liat memperbaiki dirinya sendiri? Kedengarannya seperti sihir, tapi ini murni sains. Dan inilah metode keempat kita, pemgipsuman. Jangan khawatir dengan istilah yang rumit ini. Sebenarnya ini sangat sederhana. Gips, atau secara ilmiah disebut kalsium sulfat, memiliki sifat yang luar biasa. Gips membuat partikel tanah liat yang sangat halus, seperti debu, yang suka sekali menggumpal menjadi bongkahan padat, berkumpul bersama membentuk gumpalan yang lebih besar, atau yang para agronom sebut agregat. Proses ini disebut koagulasi. Bayangkan Anda menambahkan zat khusus ke dalam segelas air keruh,
Dan tiba-tiba semua kekeruhan itu berkumpul menjadi serpihan dan mengendap di dasar, membuat air menjadi jernih. Gibbs melakukan hal serupa pada tanah. Ia merekatkan partikel mikrotanah liat, menciptakan struktur berbutir dan berongga yang sangat kita inginkan. Sebagai hasil dari penataan ulang ini, tanah menjadi lebih gembur, drainase udara dan airnya membaik. Akar tanaman lebih mudah tumbuh, dan kelembaban berlebih tidak lagi menggenang di permukaan, melainkan meresap ke dalam. Bagaimana dan kapan melakukannya? Pemgipsuman paling baik dilakukan pada musim gugur. Dosis aplikasinya tergantung pada kepadatan tanah liat Anda, tetapi rata-rata sekitar 200-800 gram gips bangunan atau alabaster per meter persegi. Gips harus disebar secara merata di permukaan dan dibenamkan sedikit ke dalam tanah. Penting untuk diingat, pemgipsuman bukanlah tindakan sekali saja. Efeknya bertahan beberapa tahun, tetapi untuk menjaga struktur tanah, prosedur ini dapat diulang setiap 3-5 tahun. Ini adalah alat tambahan yang sangat baik dalam persenjataan kita, yang membantu mempercepat proses mengubah tanah liat yang menyedihkan menjadi oasis yang subur. Baiklah, kita sudah membahas 4 cara yang memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi bagaimana jika kita ingin menanam mawar yang rewel atau memanen wortel yang juicy tahun ini juga, tanpa harus menunggu sampai seluruh tanah liat di lahan menjadi sempurna? Ada jawabannya, dan ini adalah cara kelima kita. Membuat bedengan tinggi, atau yang juga sering disebut raised bed. Apa kejeniusan metode ini? Sederhana saja, kita tidak melawan tanah liat, melainkan mengakali dan menghindarinya. Kita berhenti menggali tanah yang keras ini dan menciptakan dunia baru yang ideal untuk tanaman kita, tepat di atasnya. Bedengan tinggi pada dasarnya adalah kotak tanpa dasar yang diletakkan langsung di atas tanah. Bisa dibuat dari papan, asbes, logam, batu bata, atau apa saja. Tinggi kotak bisa dari 20-30 cm hingga setengah meter, bahkan lebih. Semakin tinggi bedengan, semakin sedikit akar tanaman akan bersentuhan dengan tanah liat di bawahnya. Dan selanjutnya, bagian yang paling menarik, mengisi bedengan. Ini seperti membuat kue lapis. Di dasar paling bawah, langsung di atas tanah, kita letakkan karton atau koran. Ini untuk mencegah gulma menahun tumbuh dari bawah. Kemudian lapisan drainase kasar, ranting serpihan kayu, atau sisa-sisa tanaman lama. Di atasnya lapisan bahan organik yang setengah terurai, rumput yang baru dipangkas, daun-daunan, sisa-sisa, dapur. Dan akhirnya, lapisan paling atas, sekitar 20-30 cm, kita isi dengan campuran tanah yang ideal. Ini bisa berupa campuran tanah beli, kompos, gambut, dan pasir. Apa saja keuntungannya? Pertama, Anda bisa panen di tahun pertama. Kedua, tanah di bedengan seperti ini akan menghangat lebih cepat saat musim semi. Ketiga, lebih mudah merawatnya. Tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Keempat, selagi Anda menikmati hasil panen dari bedengan tinggi, bahan organik di dasarnya akan perlahan membusuk dan secara bertahap meningkatkan kualitas tanah liat yang ada di bawahnya. Ini adalah solusi ideal bagi mereka yang menginginkan hasil cepat sekaligus manfaat jangka panjang. Kita sudah membahas berbagai aspek perbaikan tanah, mulai dari fisika, biologi, hingga kimianya. Namun, kita mungkin melupakan para pekerja paling penting, paling rajin, dan yang terbaiknya, tanpa biaya sebesar pun di kebun kita. Inilah cara keenam kita, dan barangkali yang paling menyenangkan, mengundang para insinyur tanah alami, tak lain dan tak bukan cacing tanah. Banyak yang masih meremehkan para pekerja sederhana ini. Padahal sayang sekali, cacing tanah itu ibarat ahli perbaikan tanah sejati, sekaligus pabrik penghasil kesuburan. Apa yang kita kerjakan dengan cangkul dan gerobak, mereka lakukan non-stop 24/7, bahkan hasilnya jauh melampaui yang kita bisa. Lalu, apa saja sih yang sebenarnya mereka lakukan?
Pertama, mereka secara tak henti-hentinya menggemburkan tanah. Dengan membuat lorong-lorong tak terhitung, mereka menciptakan sistem drainase dan aerasi yang sempurna. Terowongan-terowongan ini memungkinkan air dan udara menembus jauh ke dalam tanah, langsung menuju akar tanaman. Kedua, mereka mengonsumsi sisa-sisa organik, mencernanya melalui sistem pencernaan mereka. Dan hasilnya, kita mendapatkan produk tak ternilai, biokompos, atau yang akrab disebut kascing, kotoran cacing. Ini adalah pupuk terkonsentrasi yang seimbang sempurna, mengandung semua nutrisi esensial bagi tanaman dalam bentuk yang mudah diserap. Biokompos ini meningkatkan struktur tanah, membuatnya gembur dan mampu menahan kelembaban dengan sangat baik. Lalu, bagaimana cara memikat para pembantu tak ternilai ini ke lahan liat Anda? Ternyata sangat mudah. Kita hanya perlu menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka. Cacing, sama seperti kita, menyukai dua hal, makanan dan tempat tinggal yang nyaman. Makanan bagi mereka adalah bahan organik yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti kompos, pupuk kandang, atau daun-daun kering yang berguguran. Sedangkan tempat tinggal yang nyaman bagi mereka adalah mulsa. Selalu tutupi tanah di bedengan Anda dengan lapisan rumput potong, jerami, atau kulit kayu yang dicacah. Mulsa melindungi tanah dari kekeringan dan panas berlebih, menjaga kelembaban, serta menciptakan lingkungan yang ideal bagi kehidupan dan perkembangbiakan cacing. Jangan pernah membeli cacing di toko, lalu melepaskannya di tanah liat yang telanjang. Mereka justru akan pergi begitu saja, atau bahkan mati. Sebaliknya, ciptakan prasmanan dan tempat tinggal yang nyaman bagi mereka, maka mereka akan datang sendiri dari seluruh penjuru. Rawatlah cacing-cacing ini, dan mereka akan mengubah lahan liat Anda menjadi aset terbaik di kebun Anda. Dan kini, saatnya untuk momen luar biasa yang sudah kami janjikan. Mungkin Anda berpikir harus memilih satu metode dan mengikutinya? Justru tidak. Kunci utama keberhasilan terletak pada kombinasi strategi dan kesabaran. Terobosan sejati akan terjadi saat Anda berhenti melawan tanah liat, melainkan mulai bekerja sama dengannya. Seolah-olah ia adalah organisme hidup. Anda tidak sedang bertempur dengan tanah, melainkan membantu dan mendukungnya agar menjadi lebih baik. Saat musim gugur tiba, berikanlah kompos. Di musim semi, tanam pupuk hijau, cover crop, pada bedengan yang kosong. Buatlah 1 atau 2 bedengan tinggi, raised beds, khusus untuk tanaman yang paling rewel atau sensitif. Dan yang tak kalah penting, selalu aplikasikan mulsa pada tanah menggunakan rumput kering atau jerami. Mulsa tidak hanya menjaga kelembapan tanah dan melindunginya dari panas berlebih, tetapi juga menjadi rumah sekaligus sumber makanan bagi cacing tanah kesayangan kita. Ini bukanlah pertempuran, melainkan sebuah proses yang lambat, penuh kesabaran, namun akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terciptanya ekosistem hidup dan bernapas, tepat di bawah kaki Anda. Sebuah perspektif baru, bukan? Jadi, mari kita rangkum. Memperbaiki tanah liat itu bukanlah lari cepat, sprint, melainkan maraton panjang. Bahan organik, pasir yang tepat, penanaman pupuk hijau, pengaplikasian gipsum, penggunaan bedengan tinggi, dan tentu saja para pembantu kecil kita, yaitu cacing tanah. Inilah senjata utama Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan tips dan trik praktis terbaru untuk kebun Anda. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam menghadapi tanah liat? Mungkin Anda memiliki rahasia ketujuh atau tips tersembunyi lainnya. Bagikan di kolom komentar. Mari kita kumpulkan kumpulan tips terbaik bersama-sama.